Bapak, Ibu, Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita dipertemukan kembali dalam ibadah pertanggungan keluarga malam hari ini, Rabu 1 Juli 2020 dari rumah masing-masing, dipimpin para halalu dari Gereja HKBP Rumbai, melalui siaran YouTube dan Radio Shalom 107,9 FM. Sebelum memasuki ibadah, mari kita persiapkan diri kita untuk mengikuti ibadah dengan berpakaian yang pantas dan sopan. Persiapkan Bible, Alkitab, buku ND HKBP, Kidung Jemaat, dan persiapkan persembahan masing-masing. Persiapkan acara ibadah yang telah dibagikan melalui Sintua Wek, baik melalui cetakan maupun melalui grup WA, atau bisa diunduh di App Store HKBP Rumbai. Marilah kita memasuki ibadah ini dengan hati yang sungguh. Kita bersaat teduh dan berdoa sejenak diiringi nyanyian Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1. Mampirlah dengar doaku. Yesus padaku.
Shalom, salam sejahtera, dan selamat malam bagi seluruh jemaat Tuhan. Kita sungguh sangat bersyukur ketika Tuhan masih memberikan waktu bagi kita dapat bersekutu bersama keluarga dalam ibadah pada malam ini. Seperti yang dinyatakan topik minggu kita hari ini. Karena lewat peribadahan kita, kita juga dapat membangun sebuah keluarga yang sangat bahagia. Untuk itu, mari kita puji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1 sampai 2, berhimpun semua. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Yesus. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa yang mau melakukan kehendak-Nya, ia akan tahu entah ajaranku berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada saat ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepada-Mu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memuji Tuhan. Kita menyanyikan buku Ende nomor 9 ayat 1 sampai 2. Hupuji holong ni rohamu.
Doa pengharapan menjadi keluarga Kristen berbahagia. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mau menjadi keluarga Kristen yang berbahagia, yang sangat suka kepada perintah-Mu. Dengarkanlah baik-baik segala yang kuperintahkan kepadamu, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian untuk selama-lamanya. Apabila engkau melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahmu. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mau mendengarkan perintah-Mu untuk melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan, agar kami menjadi keluarga Kristen yang berbahagia. Hai suami, kasihanilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mau melakukan peran kami masing-masing sebagai sebuah keluarga Kristen yang hidup sesuai dengan firman dan perintah-Mu. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kiranya rahmat dan berkat-Mu menyertai keluarga kami ini, sehingga kami menjadi keluarga Kristen yang berbahagia dalam kasih-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memuji Tuhan. Kita nyanyikan buku ND HKBP nomor 481 ayat 2 sampai 3. Gudang dope si guru hononmi. Now
Bapak, Ibu, saudara-saudara, marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam sorga, Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Allah Bapa yang sangat baik, yang mengasihi, mencintai kami setiap saat hingga setiap waktu. Bapa di dalam sorga, kami hari ini, pada malam ini, lewat ibadah ini sebagai bentuk ucapan syukur buat berkat Tuhan. Kami mau menyatakan kemuliaan Tuhan lewat nyanyian pujian. Engkau yang mendengar doa, Tuhan yang mendengar seruan dan permohonan yang kami sampaikan. Bapa di dalam sorga, pergumulan kami masih kami mau nyatakan. Ketika 1 bulan terakhir Tuhan izinkan kami melakukan ibadah di rumah-Mu yang kudus, tetapi pandemi COVID yang menjadi pasang surut yang kami hadapi, Tuhan, membuat kami resah, membuat kami khawatir, membuat kami gelisah untuk menjalani hari-hari kami. Untuk itu kami terus memohon, selalu memohon pengasihan Tuhan. Tuhan yang melihat duka, melihat tangisan. Kami memohon biar Tuhan yang pulihkan secara total situasi COVID yang menghantui dan mengancam kehidupan kami. Kami juga berdoa bagi para penderita, pasien positif, Tuhan Engkau punya kuasa menyembuhkan. Bagi yang telah dimuliakan karena virus itu, Engkau yang memberikan pengharapan dan kekuatan bagi semua keluarga yang ditinggalkan. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa bagi seluruh jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan sakit. Kami percaya Tuhan sumber kesembuhan, sumber kepulihan yang memberikan pemulihan bagi mereka, agar mereka dapat melihat kuasa Tuhan, menyatakan kuasa Tuhan di dalam kehidupannya dan boleh beraktivitas seperti biasa dan menjalani aktivitas dan pekerjaannya. Bapa di dalam sorga, bagi yang berduka kami juga memohon untuk Tuhan memberikan penghiburan. Untuk semua para pelayan, para majelis yang melayani gereja-Mu, Engkau berikan kekuatan. Engkau yang memampukan kami untuk melayani tugas yang Tuhan telah berikan. Dan seluruhnya jemaat-Mu, Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bagi anak-anak, Tuhan yang berikan hikmat di tengah-tengah studinya. Bagi para orang tua, Tuhan berikan kekuatan untuk menjadi orang tua yang bertanggung jawab dalam keluarga. Karena firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kami juga tentang bagaimana kasih Tuhan akan kami, begitu juga orang tua akan mengasihi anak-anaknya. Keluarga yang dibangun di dalam kasih, keluarga yang saling memperhatikan satu sama lain. Orang tua yang tidak letih-letih mendidik seluruh anak-anaknya. Di tengah-tengah pekerjaannya juga Tuhan yang berkati. Tuhan cukupkan apa yang mereka perlukan. Tidak kekurangan dan tidak kelebihan Tuhan. Jika ada berkat yang Tuhan berikan di tengah-tengah pandemi COVID, Tuhan membuka hati mau saling menolong, saling berbagi lewat program gereja-Mu dalam bantuan
sosial bagi jemaat-Mu yang bergumul akan ekonomi. Bapa di dalam sorga, Engkau yang melihat apa yang kami alami. Kiranya Engkau mengasihi dan mencintai kami setiap saat dan setiap waktu. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, tetapi kami mau percaya kehendak-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan telah mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang tidak ternilai, itu yang menjadi pegangan hidup dan setiap langkah bagi kita. Itu sebabnya jika bukan firman yang menjadi dasar iman, adakah dasar lain yang lebih kuat dari itu? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 25 ayat 1 dan ayat 2. Firman-Mu Tuhan Allahku. Kita berdoa. Bapa di sorga yang kami puji dan kami muliakan, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan atas berkat yang Kau berikan kepada kami, hingga kami boleh pada saat ini berkumpul, bersekutu dengan Tuhan, di mana kami mau mendengarkan firman-Mu sebagai makanan rohani bagi kami, supaya kami tetap kuat, bahagia untuk menjalani hari-hari hidup kami. Inilah kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini diambil dari Kitab Kidung Agung pasal 8 ayat 5 sampai ayat 7. Cinta kuat seperti maut. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel, kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada
lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut. Kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, persoalan rumah tangga tidak pernah dapat terselesaikan dan tidak dapat dibangun dengan sempurna. Walaupun dunia ini memiliki ahli dalam segala hal, karena yang memiliki dan berkuasa di atas dunia ini dua kerajaan yang saling bertentangan. Yang satu menawarkan keindahan dan keinginan daging, dan satu lagi menawarkan sesuai dengan penciptanya. Sehingga banyak keluarga atau rumah tangga terjebak dengan hal-hal yang tidak mengikuti pikiran sang penciptanya. Sehingga tidak semua keluarga terbina, terdidik untuk menikmati kebahagiaan yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, firman Tuhan malam ini mengajak semua keluarga agar membangun keluarga bahagia, seperti topik minggu ini. Membangun keluarga bahagia adalah merupakan hal yang sangat penting, dan merupakan keinginan setiap rumah tangga yang diharapkan Tuhan untuk dinikmati oleh setiap keluarga. Tetapi hal itu bukan merupakan hal yang mudah, karena bila keluarga salah dasar membangun keluarga, maka akan menghadapi masalah yang berkepanjangan yang mungkin akan mengalami kehancuran. Hal ini dapat dialami oleh siapapun tanpa melihat status dan jabatan. Oleh sebab itu, jangan menganggap remeh kepentingan keluarga. Saudara yang kekasih, memang kalau kita lihat pada zaman Eden ini, banyak orang mengartikan cinta hanya sebuah permainan. Sehingga sering muncul bahwa habis manis sepah dibuang. Hal ini terjadi karena tidak mengerti makna cinta yang sebenarnya. Mereka hanya memandang dari luarnya saja. Cinta hanya dilihat dari kulitnya saja. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kidung Agung atau firman Tuhan yang baru kita baca pada malam ini berbicara mengenai cinta. Tetapi cinta yang dimaksud dalam nats ini adalah cinta antara mempelai pria dan wanita. Jika ada di antara kita yang masih belum menikah, apalagi masih remaja, mungkin kita harus hati-hati. Jika kita pacaran pun kita harus melihat apakah kita sudah pacaran dengan benar
dan tidak melakukan hal-hal yang belum semestinya. Godaan memang banyak, tetapi kita pun memiliki kuasa untuk menolak godaan tersebut, yaitu dengan cara tetap hidup di dalam firman Tuhan. Inilah yang dibicarakan oleh Salomo di dalam kitab Kidung Agung ini. Cinta pria dan wanita yang berdasarkan cinta yang tulus, yang ikhlas, yaitu cinta yang dari Tuhan Yesus Kristus yang disebut juga agape. Pasti cinta ini akan kuat untuk dapat menghadapi masalah-masalah, termasuk di tengah-tengah keluarga, supaya keluarga yang berbahagia. Pasti semua manusia menginginkan dan mengharapkan supaya hidup di dalam rumah tangga yang berbahagia. Dan itulah yang diperlihatkan, yang dijelaskan oleh Salomo di dalam nats ini, supaya semua anak-anak Tuhan hidup di dalam cinta Tuhan, cinta agape. Mari kita lihat ayat demi ayat. Ayat 5 dikatakan, siapakah dia yang muncul dari padang gurun? Siapakah dia? Ada pengenalan yang dalam. Ada pengenalan yang jelas asal-usulnya. Siapa dia itu? Dengan pengenalan ini pasti akan tumbuh sikap yang hidup di dalam kasih Tuhan. Dia tidak akan ada lagi keraguan-raguan. Dia lagi tidak ada kesia-siaan lagi, karena dia mengenal yang dia cintai, mengenal yang dia kasihi. Apakah itu orang yang hebat atau tidak, orang yang lemah, orang yang kuat. Bila dia lemah, akan dia merasakan ikut lemah. Kalau dia kuat, akan merasakan kekuatan. Hidupnya tetap bersama saudara-saudara yang kekasih. Tuhan juga yang kita cintai harus kita kenal, supaya jangan ada keraguan-raguan untuk mengikuti Dia, supaya ada kerinduan selalu bersama Tuhan. Mari kenal siapa Tuhan itu. Tuhan itu yang penuh pengorbanan, Tuhan itu yang penuh kasih, Tuhan itu peduli, yang memberikan segala kebutuhan kita, kebutuhan jasmani dan rohani. Mari cintai Tuhan, kenali Tuhan, supaya kita jangan meninggalkan Tuhan dalam hidup ini. Yang kedua, di dalam ayat 6, Salomo mengatakan bahwa cinta itu sangat kuat, bahkan begitu kuatnya sehingga itu seperti maut. Maut adalah kematian yang tidak ada atau yang tidak mampu menghalangi, menolak, membatalkan semua manusia, usia berapapun dia, akan siap untuk menghadapi maut. Saudara yang kekasih,
Cinta yang dikatakan Salomo adalah kekuatan cinta. Cinta yang dari Tuhan, tidak ada yang dapat menghalangi. Artinya, cinta itu tidak boleh main-main dengan urusan cinta. Cinta itu makin diperkuat kalau kita memang benar-benar hidup di dalam Tuhan. Dia katakan juga, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Cinta itu ada dari dalam, ada dari luar. Taruhlah hatimu, hati. Cinta yang dari Tuhan pasti dari hati yang terdalam, pasti dari hati yang ikhlas. Jadi cinta dari Tuhan tidak hanya melihat dari luar, tetapi dari dalam, supaya sempurna, supaya kokoh. Kalau hanya dari dalam, pasti antara pria dan wanita akan melihat kegantengannya, kecantikannya, kekayaannya. Dan itu tidak akan menghasilkan rumah tangga yang berbahagia. Makanya Salomo memperlihatkan hubungannya dengan Tuhan di dalam nats ini. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Luar dan dalam, kita akan tunjukkan kasih yang dari Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, kasih yang dari Tuhan itu juga seperti nyala api. Api yang menyala pasti dapat berguna. Salah satu untuk memasak, menghangatkan, atau memberi cahaya. Dan pasti itu suatu jaminan bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Tetapi hati-hati. Api yang menyala tanpa dikendalikan akan menjadi besar dan berbahaya, bahkan menimbulkan kebakaran yang sangat hebat. Dan juga akan menghancurkan, membinasakan hidup kita menjadi hidup di dalam kejahatan. Saudara yang kekasih, cinta yang bernyala-nyala dari Tuhan luar biasa kuatnya. Tidak ada yang mampu untuk membinasakan. Sebagaimana juga yang dikatakan dalam ayat 7. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Inilah besarnya cinta Tuhan. Air yang banyak, air yang besar tidak dapat memadamkan cinta yang dari Tuhan. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sebagaimana juga yang kita alami sekarang ini. Dunia negara kita apa yang terjadi, apa yang dihadapi. Virus corona yang belum pergi meninggalkan kita, yang masih tinggal untuk merusak hidup kita, tubuh kita.
tapi tidak akan mampu menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Walaupun kita tidak bisa beribadah bersama-sama di gereja, tetapi gereja itu kita angkat, kita buat rumah kita menjadi mezbah Tuhan, supaya kita dapat bersama-sama dengan keluarga kita. Ini salah satu cinta yang dari Tuhan, mengasihi Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tidak ada yang dapat menghalangi, termasuk COVID-19 ini. Mari tetap kita berjuang, hidup di dalam cinta Tuhan, supaya kita siap untuk menghadapi. Dan negara kita juga membuat jalan keluar supaya kita nyaman, supaya jauh dari COVID-19 ini. Negara kita menyuruh protokol kesehatan. Rajin cuci tangan, ambil jarak, pakai masker, jaga kebugaran tubuh, dan tetap untuk hidup di dalam doa. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, mari hidup di dalam cinta Tuhan, kasih Tuhan, supaya kita kuat untuk menghadapi segala cobaan apapun itu. Dan kita mau lihat cinta yang dari Tuhan itu murni, tanpa pamrih, rela berkorban. Pasti semua menginginkannya, pasti semua mengharapkannya untuk meraih cinta dari Tuhan, karena itu adalah tahan uji. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau sangat baik dan peduli akan hidup kami, sehingga Engkau memperdengarkan firman-Mu saat ini, supaya kami hidup di dalam kasih Tuhan, cinta Tuhan, sehingga kami menjadi orang yang berbahagia. Kami percaya Tuhan, Kau selalu melindungi kami, Kau selalu menyertai kami. Engkaulah Tuhan, menjadi andalan kami dalam hidup kami ini, di mana kami umat-Mu, baik yang tidak menikah atau yang menikah, selalu jauh dari Tuhan. Oleh sebab itu kami mohon pertolongan Tuhan. Apakah kami berumah tangga atau tidak, supaya hidup di dalam cinta Tuhan. Kasihilah kami Tuhan. Cintailah kami Tuhan. Kami yang berdosa ini, yang selalu melanggar perintah. Dan Engkau selalu bantu kami Tuhan, karena Engkau lebih dulu mengasihi kami. Maka kami juga punya tanggung jawab untuk mengasihi sesama kami. Bagi orang yang belum menikah, bahkan dikatakan berpacaran saat ini, biarlah Engkau yang menuntun hidup mereka Tuhan. Karena itu suatu langkah untuk mempersiapkan memasuki rumah tangga, supaya mereka saling mengenal, saling mengasihi. Biarlah mereka mempunyai fondasi dasar, yaitu kasih yang dari Tuhan, supaya hubungan mereka dapat berjalan dengan baik. Bagi yang berumah tangga, suami, istri, anak, Engkau campur tangan Tuhan.
supaya mereka menjalani hari-hari hidupnya, hari-hari rumah tangganya, menjadi rumah tangga yang berbahagia, jauh dari cobaan-cobaan. Kalaupun ada cobaan Tuhan, bila cinta yang ada di hati mereka yang dari Tuhan, pasti tidak akan mampu untuk memisahkannya. Sebab itu, satukan hati mereka Tuhan, karena Engkau sudah mempersatukannya. Apapun yang mereka hadapi saat ini, Engkau selalu menuntun, Engkau selalu membina. Sebagaimana firman pada saat ini, bagaimana hubungan Salomo dengan Engkau Tuhan. Makanya Salomo memperlihatkan nats ini supaya semua umatmu dapat mengikuti dan hidup di dalam cinta yang dari Tuhan. Karena itulah cinta yang kuat yang boleh menjamin sampai hari tua. Bapa di surga, malam ini juga kami bawakan seluruh jemaatmu supaya Engkau tetap menuntun mereka dimanapun berada. Bila ada keluarga yang tidak harmonis, Kau hadir Tuhan. Jangan biarkan mereka menuntun hidupnya. Engkau yang menuntunnya Tuhan. Mereka sudah berjuang dari awal. Biarlah mereka berjuang sampai akhir. Karena itu yang Tuhan inginkan dari kami, mau menunjukkan kebesaran-Mu kepada sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengar firman Tuhan supaya hidup di dalam kasih yang tulus dan ikhlas, seperti kasih Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah pudar. Dan itulah yang menjadi kekuatan bagi hidup kami. Dengan rasa syukur, mari kita memberikan persembahan kita dan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 318 ayat 1 sampai ayat 2. Berbahagia tiap rumah tangga.
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kita. Amin. Bapak Ibu yang kami kasihi, sehubungan dengan perubahan status pandemi COVID-19 di Pekanbaru saat ini, terutama di daerah Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir, kami menghimbau Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih untuk tetap menjaga dan memprotek diri kita pribadi dan orang-orang yang kita cintai agar tetap sehat dan selamat. Tetaplah berdoa, budayakan hidup patuh protokol kesehatan, tetap pakai masker, selalu mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, jaga jarak dan berpola hidup sehat. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.